Oh, ada yang nanya. Ada yang statement lebih, Popang lebih asik daripada rock, lu setuju nggak? Saying so, I will not go. Turn the lights off, carry me Tadi lu juga udah mention di awal. Nah, sekarang lu lagi ngerjain proyek ya, ini lagi pandemi juga, tapi lu tetap mencoba terus berkarya walaupun jarak jauh gitu kan. Oh, yang band Bikin ya? band. Bikin band. Iya, Ceritanya sebenarnya tuh dong, bikin band apa sih bikinnya ini? sebenarnya udah dari tahun kemarin sih. Cuman banyak ada beberapa masalah lah, maksudnya masalah teknis aja sih, sampai maksudnya ganti-ganti orang sekarang juga belum tahu nih, maksudnya belum tetap juga karena kan belum bikin karya gitu. Rencana sih ada orang Tangerang, ada orang Jogja juga, orang sama Jogja. orang Bandung gitu ya. Jadi Oh, LDR sih Bandung. kayaknya sih mau proyekan LDR, cuman belum tahu juga sih. Jadi rencananya mau bikin band popang gitu, karena emang dari awal tuh dari SMP SMA tuh aku emang dengerinnya kayak Blink, Green Day segala macam gitu. Ya, Cuman karena di YouTube emang apa ya, ramenya di komedi segala macam, jadi aku ngerjainnya di situ. Kebetulan aku juga suka gitu. Nah, mulai 2019 lah, 2019 sampai 2020 ini udah sering menyelipkan konten popang gitu. Jadi emang biar nggak kaget juga gitu ntar subscriber atau followers kok jadi tiba-tiba bikin band atau jadi main musik popang gitu, nggak kaget gitu, biar nggak kaget gitu. Tapi Popang lu gimana tuh? Bakal ngusung apa Popang lu? Sebenarnya nggak Apakah tetap popang karena banget. Carrie Astina ada komedinya, lu bakal ngasih Popang mau nyampe apa? Kira-kira Jadi kayaknya sih gue lebih ke ini sih, lebih ke yang relate sih sebenarnya sih. Gue nggak tahu, kayaknya nggak ada sih kalau komedinya sih, emang jadi emang lebih serius aja, lebih emang musik energi serius aja. ya, kehidupan. Cuman nggak yang berisik banget, jadi emang pengen arahnya tuh sekarang tuh ke Five Seconds of Summer, tapi yang album dulu. Kalau sekarang kan elektronik banget tuh dia. Kalau dulu kan masih agak-agak teenage pop yang remaja-remaja yang apa ya, energik gitu. Nah, rencana pengen kayak gitu. Dulu gue dengerin popang sambil mungkin naik motor, sambil sekolah segala macam. Jadi kayak popang tuh udah jadi background hidup gue gitu. Pas gue lagi sedih gue dengerin lagu popang, pas gue semangat gue dengerin itu. Jadi kayak soundtrack hidup aja gitu. Gue ngerasanya emang energik aja gitu. Pas sedih pun dapat banget sedihnya gitu, pas senang dapat banget senangnya. Kira-kira posisi lu bakal di mana tuh nanti? Gimana ya, kalau spoiler sih kayaknya gue pengen main bass sih. Gue pengen main bass aja. Pengen yang lebih simpel, gue pengen main bass sambil nulis lirik lagu aja, nggak pengen yang berat-berat. Jadi lebih santai aja. Oke. and you'll fall to my arm when you sleep for 1,000 years. Ini dalam waktu dekat banget atau masih jangka panjang sih band Popang lu? Secara lu lagi berjauhan nih sama member yang lain atau udah pernah ketemu bareng dan ngegodok sesuatu karya? Ketemu sih belum, cuman udah kontak-kontakan dari WA sih. Cuman nggak tahu deh berapa lamanya, gue nggak tahu deh. Ya doain aja lah, semoga cepat lah, amin. Oke. Tapi dari segi pembentukannya, lu kenapa milih temen-temen yang tadi lu belum sebutin mungkin nama membernya, tapi memilih orang-orang itu berdasarkan apa tuh? Apa sama-sama suka alirannya atau ada kriteria lain yang bikin lu bakal klop nih kalau gue bikin popang sama mereka? Pertama karena aku kan di Bandung, terus aku hidupnya di internet terus nih, jadi mungkin aku kebanyakan teman online gitu, dan orang-orangnya nggak pada di Bandung gitu. Makanya sekarang juga lagi senang nongkrong sama komunitas gitu, sama band-band yang udah senior di Bandung untuk belajar soal band-bandan gitu. Jadi pas emang ketemunya sama mereka walaupun jauh-jauh, tapi emang nyambung gitu dari segi pas produce sama pas bikin lagu, sama apa yang kita dengerin juga sama gitu. Jadi kayaknya jalan aja lah gitu. Jalan Itu ya. sih. Oke. Kalau misalkan lu sendiri ada bayangan nggak kalau misalkan sampai di band ini terbentuk jadi kan? Gig pertama yang lu mau ada di sana tuh apa? Wah, gue nggak tahu nih, soalnya lagi pandemi gini ya. Kalau gue sih
Yang penting kalau gue tuh bikin lagu yang enak dulu gitu, yang relate dulu. Jadi orang tuh ngerasa tuh kayak ini gue banget gitu loh, kayak gitu. Jadi ntar sih kalau panggungan sih harusnya ngikutin sih kalau misalnya emang lagunya banyak didengar halayak ramai gitu. Jadi emang fokusnya pertama pasti bikin lagu yang enak dulu, terus producingnya juga yang bagus gitu, yang benar-benar lebar gitu, nggak kayak konten-konten YouTube. Kalau konten itu kan emang cuma di rumah bikin sehari jadi gitu. Jadi emang pengen benar-benar dioptimalin gitu. Tapi lagu udah ada? Lagu udah ada sealbum malah. Gila. Iya, banyak sebenarnya soalnya. Gue bakal EP dulu. Soalnya proyekan dari tahun lalu, jadi udah banyak. Dan itu lu semua yang nulis? Kenapa? Itu lu semua yang nulis? Enggak gua semua yang nulis. Ada yang main drum juga, dia pintar banget nyiptain lagu, bagus lagunya. Kebetulan juga Dan tahun lalu? aliran. Dari satu lalu. Tadi lu bilang satu tahun lalu. Jadi emang sistemnya tuh gini. Aku bikin lagu, aku voice note, terus kirim kayak gitu. Ntar mereka ngulik kayak gitu. Jadi ntar ketemu teh tinggal rekaman gitu. Berarti lagu-lagu yang selama ini lu suguhin sebenarnya lagu popangnya lu simpen dulu tuh ya. Buat nanti sampai terbentuknya band. Tapi kira-kira tahun ini atau tahun depan tuh? Mungkin ini kan penggemar lu juga, oh gila ada gebrakan baru nih dari Kiri. Wah, gue nggak tahu sih. Gue pengennya sih cepet banget sih. Pengennya secepatnya. Cuman Karena lagu udah satu album ya. iya betul. Cuman kan ya masalahnya kan sekarang lagi pandemi. Sebenarnya pandeminya bukan masalah soal nggak ada panggung atau segala macam sih. Masalah sih maksudnya. Apalagi band baru gitu, gue pengen yang ngeluarin aja dulu lagu. Yang penting orang tahu dulu lagunya. Lagian juga kalau misalnya kita manggung orang baru tahu lagunya satu kan nggak enak gitu. Masa manggung satu lagu abis itu lagu kedua, lagu ketiga mereka nggak tahu kan nggak enak gitu. Gue juga emang pengennya tuh mulai manggung-manggung kalau kita udah ngeluarin kurang lebih 6 lagu lah gitu. Jadi pas manggung bawain semua lagu, jadi semua orang tahu gitu. Jadi proyek ini sejauh mana sih yang udah dikerjain? Selain tadi Sebenarnya udah diproduce musiknya itu ada 4 yang udah waktu itu diproduce di si Alam Lam. Kalau lu pernah dengar band Close Head dari Bandung, itu kemarin kita sempat produce di studio Son of Monkeys, di studionya basisnya Close Head. Itu ada 4 lagu, tinggal tag vokal. Cuman rencananya masih mau ini juga sih dibongkar pasang lagi gitu. atau lu pendapatan Sebenarnya- dulu deh. Jadi YouTuber masih seru gak sih sampai lu akhirnya kok mau pilih jadi bikin band? Jadi YouTuber masih seru banget, Cuman kalau gue itu lebih ke ini sih, lebih ke agak hati-hati karena maksudnya kalau jujur dari gue pribadi, maksudnya yang kerja sama gue kan banyak gitu tim gue. Kalau misalnya gue ngasal-ngasalan bikin konten, ntar gue bisa nggak dapat sponsor. Kalau gue nggak dapat sponsor, gue nggak bisa bayar mereka gitu. Jadi emang gue lebih hati-hati kalau di YouTube sekarang gitu. Jadi emang bikin yang oke lah gitu, biar jalan gitu. Mungkin ntar gue mau bikin channel lagi yang emang khusus ngasal-ngasalan gitu, lebih bukan ngasal kontennya, maksudnya lebih bisa bisa lebih bebas lagi geraknya gitu, kayak gitu sih. Masih seru. Nggak ngaruh menurut gua mau ada artis apa enggak, kan ada subscriber gitu, maksudnya ada orang yang nge-follow gitu kalau di Instagram kan. Jadi kayak nggak ngaruh sih menurut gua kalau misalnya orang nyalahin artis masuk YouTube, berarti wajar kita kalah sama mereka di TV gitu, karena kita nggak ada di TV gitu. Ketika dia masuk YouTube, berarti kita ngerasa kita kalah gitu. Sebenarnya sama aja, asal rajin bikin konten dan bagus gitu. Kalau gue kebetulan emang lagi nggak rajin gitu. Ke band lagi deh. Soalnya tadi lu bilang ada label. Nah ini kan lu masih prosesnya baru berapa persen lah, sedikit. Gue juga nggak tahu persentasenya dari lu. Tapi lu nanti nyari labelnya gimana tuh? Indie juga kah? Atau rencananya kayak gimana tuh soal label? Gue belum tahu deh. Cuman pas saat setahun 2 tahunan yang lalu sih masih banyak gitu, maksudnya label yang hubungin gue untuk solo gitu. Cuman gue nggak pede karena pertama gue juga nggak bagus-bagus amat kalau solo, dan gue juga nggak pede untuk sendirian panggung gitu. Jadi emang gue pengennya ngeband gitu. Jadi pengennya sih ntar ya paling gue bakal coba-coba lempar demo ke mereka gitu, kalau emang mau ya dealnya seperti apa. Kalau misalnya emang mereka nggak mau ya gue bisa jalan sendiri kayak gitu.
kalaupun mereka nggak mau lu bisa udah siap ya jalan sendiri. Tapi label Disiap-siapin. siap-siapin ya. Tapi label yang lu tuju yang kemarin nawarin lu untuk solo atau lu ngincer Pasti label yang emang matarin anak-anak popang? Enggak sih, gue mah yang mana aja sih. Paling ya gue sebar dulu ke mereka, terus deal mana yang lebih enak gitu untuk di band gitu. Gitu sih. Paling kalau enggak ya paling jalan sendiri, cuman seenggaknya ada manajemen lah gitu buat ngaturnya. Tadi tuh ada yang nanya juga bang, lu dipanggil bang Bang. pada anak Tangerang. Itu tuh influence musik lu kan tadi udah sebutin Blink, tapi yang lainnya ada nggak? Mungkin Indonesia. Kalau Indo sih gue dengerin dari dulu tuh Superman is Dead. Maksudnya kalau yang influence tuh ya pasti band-band senior Bandung kayak Rocket Rockers, Closehead, Stand Here Alone nih gue lagi pakai kaosnya. Dan banyak sih, banyak band-band Indo yang bagus-bagus juga. Iya, Dan maksudnya tujuan gue pertama sih bisa satu panggung sama mereka dulu gitu. Nama Carrie Astina kan gede dibanding ya, kita belum tahu nih popang lu gimana tuh? Bakal ngutamain popang band lu atau Carrie Astina sebagai front line-nya mungkin? Menurut gue itu beda sih, maksud gue beda. Maksudnya Carrie mah Carrie, ntar band mah band gitu, karena band kan ntar bertiga. Dan dari tigaan itu bagus-bagus semua gitu, nggak gue doang yang keren, drummer bagus, ntar yang kita juga bagus. Jadi ada pasarnya masing-masing sih gitu. Maksud gue juga balik lagi ke tadi kan, gue investasi waktu gitu. Jadi kalau misalnya emang band ini amit-amit gitu nggak jalan segala macam, ya udah gue masih ada kerjaan gue di jalur konten ini dan jalur clothing itu yang gue jalanin sekarang gitu. Cuman gue berharap banget dan yakin banget karena planningnya udah jelas gitu soal band ini gitu. Targetnya sih pasti gue pengen banget gitu band gue tuh bisa ngegebrak kancah popangan lagi gitu, karena popang kan mestinya udah agak surutnya kan menurut gue, tapi ya karena waktu itu 2010-2012 kan rame banget gigs di mana-mana, gigs metal, gigs underground, gigs punk, bahkan metal sama punk gabung gitu. Kalau sekarang kan udah jarang gitu gue tahu gigs kayak dulu. Kalau dulu tuh pas SMA gitu latihan ke studio band isinya flyer semua gitu, atau dulu broadcast BBM tuh isinya acara gitu. Kalau sekarang sih mungkin agak jarang gitu. Aku pengen banget bisa gitu ntar bikin kayak gitu lagi. Kalau sekarang sih lagi ramai paling Imonite dan Imonite. Kayaknya sekarang mudah-mudahan bisa naik lagi gitu scene itu gitu.